Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 12 Oktober 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Kembali kita melihat bagaimana itu orang Farisi. Di satu pihak, orang Farisi itu mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Mestinya yang terjadi ketika makan bersama itu adalah suasana sukacita, suasana gembira, saling tertawa, melepas kepenatan, melepas segala kecurigaan, saling bertegur sapa, riang gembira. Itu suasana seperti itu yang mestinya ada, saya pikir, ketika kita makan bersama. Tetapi kembali orang-orang Farisi ini mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus dan mempersalahkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya, apakah Tuhan Yesus salah? Saya pikir Tuhan Yesus tetap menjaga kesehatan, ya. Tapi mungkin ritual cuci tangannya itu begitu merepotkan, ya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Hai orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan sebelah luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan." Gak usah dipertengkarkan masalah cuci tangan atau tidak itu, ya. Saya yakin ya, Tuhan Yesus juga melakukan untuk membersihkan tangannya sebelum makan. Tapi itu dia, ya. Orang terlalu sibuk, orang Farisi terlalu sibuk bagaimana itu memperlihatkan dirinya itu bersih, dirinya itu suci. Hanya memperlihatkan saja dirinya itu bersih, dirinya itu suci, dirinya itu benar. Tetapi di dalam hatinya itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang negatif. Dan saya pikir Tuhan Yesus juga mau mengatakan, kamu gak cuma cukup membersihkan tanganmu loh. Kamu harus membersihkan hatimu dari segala kedengkian, dari segala kesombongan, dari segala keangkuhan, dari segala ketamakan, keserakahan, membersihkan hatimu dari segala hawa nafsu, ya, dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang negatif, yang jelek. Karena kita ini terkadang sebagai manusia senang tampil dengan aksesori diri kita yang melekat pada diri kita, ya. Aksesori saja, dengan aksesori yang begitu indah, yang begitu bagus, tetapi dalamnya itu saya pikir yang mesti diperhatikan itu di bagian dalam hati kita itu, ya. Dalam arti yang mesti dibersihkan itu bukan hanya muka bagian luar, diri kita, tubuh kita bagian luar saja, tapi memang hati kita ini yang jangan-jangan adalah tempat bersarangnya kejahatan. Itu saya pikir harus dibersihkan juga, ya. Kadangkala hati kita itu menyimpan kedagingan kita. Hati kita itu menyimpan segala kuasa roh jahat. Orang Farisi menampilkan diri sebagai orang yang suci, sebagai orang yang taat, tekun beragama. Tapi hatinya itu dikatakan oleh Tuhan Yesus penuh dengan kerampasan dan kejahatan. Hatinya itu jauh dari Tuhan. Tangannya berdoa, memperlihatkan begini. Mulutnya itu mengeluarkan puji-pujian. Tapi hatinya di dalam dirinya, apakah hatinya itu juga bertekuk lutut di hadapan Tuhan? Apakah hatinya itu juga memuliakan, memuji Allah? Bukan cuma mulutnya, tapi hatinya. Dan itulah dia yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Hati kitalah yang mesti dibersihkan dahulu. Jangan tampil sebagai orang yang suci kalau hati Anda itu nggak bersih. Jangan tampil
ya memperlihatkan diri sebagai orang yang kudus, tapi hatinya itu penuh dengan hawa nafsu. Karena semuanya itu yang dilakukan adalah palsu. Anda palsu memperlihatkan diri Anda sebagai orang suci, orang kudus. Anda justru menampilkan kepalsuan, itu memalukan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan Yesus akan mengatakan, kamu menampilkan kepalsuan dalam hidupmu. Dirimu itu penuh, hatimu itu penuh dengan kebejatan. Hatimu itu jauh dari aku. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Hatimu itu penuh dengan ketamakan. Ketamakan duniawi, ketamakan rohani, bisa saja terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita bersihkan hati kita. Bagian terdalam dalam diri kita, dalam tubuh kita, supaya tidak ada kejahatan, tidak ada hawa nafsu, dan yang ada adalah kemuliaan, perbuatan kasih kepada sesama. Mari kita buat hati kita bersih, tempat bersemayamnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.